Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7. We will explain our discussion about competence and professional educators. Members are Muhammad Novel Azmi, Azizah Nilamsari, and Salsabila Putri Nadira. Based on Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 about teachers and lecturer, there are 4 competencies for teacher. They are pedagogical competence, personality competence, social competence, and the last is professional competence. Okay, the first we start about pedagogical competence. Pedagogical competence. Pedagogical competence is the ability to understand students, design and implement learning, evaluate learning outcomes, and develop students to actualize their various potential. It means kompetisi pedagogik berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran atau sering kita sebut sebagai strategi belajar atau gaya belajar. Pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas bersifat dinamis. Ini dapat terjadi karena komunikasi atau interaksi timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Keberagaman siswa dalam kelas juga akan memerlukan keterampilan seorang guru dalam mendesain program pembelajaran. The next slide is subcompetency of pedagogical. The first is understand the students. It means memahami peserta didik secara mendalam dan meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar mereka. The next is designing the learning process. Designing the learning process ini merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran, dan menentukan kompetensi yang ingin dicapai, materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih tadi. The third is carry out the learning process. Maksudnya adalah melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar atau setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Atau guru itu harus menata setting kelasnya supaya belajar itu menjadi kondusif. The next is designing and carry out learning evaluation. It means merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi atau asesmen proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar atau mastery level, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. And the last is develop the student's ability. Maksudnya adalah mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik maupun non-akademik. The next slide is benefit of pedagogical. The first is can be used as a point of reference. Maksudnya adalah kompetensi pedagogis itu bisa dipakai sebagai titik dari rujukan sampai di titik bahwa seorang sudah berhasil melaksanakan tugas pada bidang pendidikan. The second is can be used as a guide. Ini bisa digunakan sebagai sebuah panduan agar bisa mencari tahu arah serta tujuan yang ingin dicapai. Kompetensi pedagogis yang akan membantu guru menentukan tujuannya serta arah pembelajaran yang akan dilakukan. The next is teacher can avoid mistake in practice. Ini bisa digunakan untuk guru untuk menghindari ataupun mengurangi dari kesalahan di dalam praktik. And the last is the teacher can understand the character, nature, psychology of students. Maksudnya adalah dengan mengerti tentang hal-hal yang seperti itu, guru yang akan dengan mudah memahami kesulitan dari siswa serta kemudahan di dalam belajar, dan juga mengembangkan diri sehingga guru bisa membantu siswa untuk berkembang lebih jauh. Jadi kalau kita sudah memahami tentang karakter, tentang psikologi siswa, jadi kita tuh tahu
kemampuan siswa itu dalam belajar, seberapa jauh, dan kita juga tahu apa yang harus diajarkan untuk mereka. Okay, the next is example. The first one is teacher who present learning activities that can encourage good work among students. The second is the teacher pay attention to the students, question and answer completely and firmly in order to eliminate confusion to students. Akan saya tambahkan dua contoh lagi, yaitu guru memperhatikan dari pertanyaan serta jawaban siswa yang bisa mengidentifikasi apa yang siswa tidak tahu dan bisa menjawab pertanyaan itu sehingga siswa tidak kebingungan lagi. Dan yang terakhir adalah guru menyajikan kegiatan belajar yang bisa mendorong kerjasama yang baik di antara siswa. Okay, the next slide will be explained by Azizah Nelam. Azizah, time is yours. Okay, the personality competence. Personality competencies are personal abilities that reflect a good personality, authoritative, and be a good example or model for students, and have a good character. Jadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang guru itu harus menjalankan dengan menunjukkan sikap dan kepribadian yang baik. Guru yang patut ditiru dengan memiliki sikap yang baik tadi, menunjukkan filosofi yang menunjukkan kemampuan kepribadian, diyakini mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup siswanya. Seorang guru ditiru karena pada diri guru terdapat sikap dan pribadi yang baik. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Ada subkompetensi personality. Satu, have a stable personality. Maksudnya di sini adalah kepribadian yang mantap dan stabil, meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma. Next is have a work ethic as a teacher. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik, dan memiliki metode kerja sebagai guru. The next is be a good example or model for students. Di mana kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. The next one is have a personality according to religious, community, and social norms. Maksudnya adalah kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. The last, have a behavior that has a positive effect on students. Maksudnya yaitu berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan, meliputi bertindak sesuai dengan norma religius, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. The function of competency personality, the one is provide guidance and role models, di mana maksudnya guru memberikan bimbingan dan suri teladan kepada murid-murid. Kemudian develop creativity, di mana guru bersama-sama mengembangkan kreativitas kepada siswa. Kemudian 3, generate learning motives, mengembangkan atau membangkitkan motivasi belajar. Serta terakhir itu the last, give encouragement to students to move forwards. Maksudnya adalah memberikan motivasi atau guru dapat mendidik dan mengembangkan kreativitas mereka sehingga mereka terdorong untuk berkembang dengan jauh lebih baik dan mampu belajar dengan lebih baik. Oke, thank you, Salsa. Okay, next is Naufal Azmi, time is yours. Social competence. Social competence is the teacher's ability to communicate and socialize effectively with students, education staff, students, parents, and community. Nah, maksudnya adalah kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan
berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun warga dimanapun guru berada. Kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan sosial guru dengan siswa, rekan sesama guru dengan masyarakat di mana ia berada. Effort to increase social competence. One, be aware of your non-verbal communication. Yang artinya sadari komunikasi non-verbal Anda, siswa Anda akan lebih mudah melihat ketidakselarasan antara gerak mata, mimik wajah, dan ucapan Anda. To make sure you mention the name of your students or colleague. Pastikan Anda menyebut nama siswa atau rekan kerja yang sedang berbicara pada Anda. 3. Give an example of negative emotion looks like and teach emotion coping skill. Beri contoh seperti apa emosi negatif itu dan ajarkan ke mereka keterampilan mengatasi emosi dan yang membuat mereka stres. 4. Reinforcement of their positive behavior consistently. Beri perilaku positif kepada mereka secara konsisten. 5. Ask open-minded question and listen carefully. Berilah pertanyaan yang bersifat membuka mengenai status emosi jiwa dan dengarkan baik-baik dengan penuh empati. 6. Look up with smile, relax, open, and ready to talk. Tampillah dengan senyum, relax, terbuka, dan siap diajak bicara. Serta berikan sambutan yang tulus kepada mereka dengan penuh hangat dan hormat. 7. Express what's on your mind or opinion politely. Ungkap apa yang ada dalam pikiran Anda atau pendapat Anda secara sopan tanpa menunjukkan sifat arogansi atau sifat egois. 8. When there is tension or conflict, limit and state what you believe and what you hear. Bila muncul ketegangan seperti konflik, batasi dan nyatakan apa yang Anda percayai dan apa yang Anda dengar. Dan orientasi kebenaran pada kesalahpahaman tersebut. 9. Admit what was wrong with your decision and avoid blaming other people. Akui apa yang menjadi kesalahan Anda dan mengambil keputusan serta hindarilah menyalahkan orang lain. And last, describe our behavior in a positive way. Deskripsikan semua perilaku dengan cara yang positif. Kemudian sub-kompetens sosial. 1. Be inclusive and objective. Be inclusive dan objektif, yang artinya guru mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang. Baik itu yang berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, ras, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lalu communicated effectively, mampu berkomunikasi dengan efektif menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, able to adapt, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. And last, can communicated orally or in writing, mampu beradaptasi dengan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Kemudian professional competence. Professional competence is the mastery of learning material broadly and deeply, which includes mastery of subject curriculum, material in school and the scientific substance, as well as mastery of the scientific structure and methodology. Yang artinya kemampuan profesional adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola belajar mengajar didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi belajar secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Lanjut.
Sub-competence profesional. Mastering the material. Yang maksudnya adalah menguasai materi, menguasai struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kedua, mastering competence standar and basic competence. Mampu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Tiga, develop learning material. Mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 4. Using ICT to communicate and develop themselves. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Okay, this is from our group. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.